Kita akan melihat satu tema firman Tuhan, yaitu waktu Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka. Ada dua ayat. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ayat berikutnya di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 6 dan 8. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Injil Yohanes adalah salah satu dari keempat Injil yang menyatakan keilahian Yesus. Jadi Yesus di dalam Injil Yohanes, dia digambarkan sebagai anak Allah yang berasal dari Allah, yang keluar dari Bapa. Dia adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri. Itu yang coba untuk ditampilkan, disampaikan oleh penulis daripada Injil Yohanes. Dan kita melihat ada beberapa kalimat perkataan Yesus yang tidak muncul di dalam kitab Injil yang lain. Yaitu apa yang kita baca tadi. Yaitu perkataan, "Saatku belum tiba." Saudara mau membaca di kitab Injil yang lain, tidak ada perkataan ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini, saudara-saudara? Bahwa Yesus atau Allah atau Tuhan itu punya waktu yang disebut adalah waktu Tuhan. Jadi Tuhan itu punya waktu sendiri. Sebagai Allah, Yesus tidak bisa didikte oleh manusia. Bahkan ibunya sendiri pun tidak bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu menurut kehendak manusia. Tidak bisa. Allah bekerja menurut waktunya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi seringkali kata-kata ini muncul, waktuku belum tiba, waktuku belum genap. Jadi ini saudara-saudara, waktu Tuhan yang harus kita mengerti. Tuhan punya waktu, Allah punya waktu untuk melaksanakan kehendaknya, untuk menggenapi firman-Nya. Nah, seringkali waktu itu memang tidak sama dengan waktu manusia. Kalau manusia pinginnya semuanya itu serba instan, cepat, terwujud, minta sesuatu kalau bisa celing langsung muncul gitu ya, saudara ya. Nah, itulah disinilah kita harus mengerti beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang waktu Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu Allah tidak pernah mengulur-ulur atau menunda-nunda waktunya. Ayatnya Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jelas di sini Tuhan mau menjelaskan kepada orang-orang yang mendengar bahwa Tuhan itu sama sekali tidak pernah mengulur waktu. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti akan memberi. Amin. Tuhan tidak pernah berusaha mempersulit kita, mengulur-ulur kita, menunda-nunda. Ayat ini berkata ia akan segera, secepatnya dalam salinan bahasa lain. Secepat mungkin menjawab doa kita. Kalau itu memang sudah waktunya. Sebab itu kalau saudara belum menerima jawaban, mungkin memang belum waktunya. Waktuku belum tiba. Di dalam Keluaran, saudara-saudara, tercatat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setelah 430 tahun mereka di Mesir, tepat, saya sangat tertarik dengan kata ini, tepat pada hari itu juga Allah keluarkan mereka.
Tidak lebih, tidak kurang. Pas 430 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangkan setelah 430 tahun Allah masih menepati janjinya. So itu percayalah, Tuhan itu tidak pernah mengolor-olor waktu, menunda-nunda, mempersulit kita. Yang kedua tentang waktu Tuhan, yaitu waktunya tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ayatnya kita baca, Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. It will come right on the time. On time kalau kita sekarang mengenal. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Tuhan itu menolong kita. Tidak pernah delay, tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat janjimu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya juga banyak mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong itu tepat pada waktunya. Walaupun kadang-kadang sepertinya lambat. Bisa terjadi. Sepertinya lambat, tapi tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 11, di situ ada cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Bagaimana dikatakan ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit keras, Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat itu. Baru kemudian dia mengunjungi Lazarus. Dan sungguhan, waktu sampai sana, Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari dikubur. Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau 4 hari yang lalu datang, pasti Lazarus ini tidak akan mati. Dengan kata lain, dia mau berkata bahwa Tuhan wis telat Tuhan. Sekarang datang wis kasep. Sudah terlambat Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir demikian ya. Aduh Tuhan, kalau enggak sekarang, kayaknya kalau besok sudah terlambat. Tetapi saya mau katakan saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Meskipun kelihatannya lambat, tetapi tidak akan pernah terlambat. Itu Tuhan. Abraham ketika dia dijanji untuk mendapat anak, waktunya sudah terlambat. Sudah gitu dia harus menunggu 25 tahun lagi. Tambah terlambat, saudara. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Jadi itu tetap tenang, ya, menanti janji Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tentang waktu Tuhan, yaitu waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Ya, ini yang juga harus saudara mengerti. Waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Ada satu ayat yang cukup terkenal di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak mengerti, kita sangat terbatas. Betul kata firman Tuhan, setinggi langit dari bumi, pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Tapi kita harus dalam ketidakmengertian, mari kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. God made everything beautiful in His time. Inilah waktu Tuhan. Waktu yang Tuhan miliki untuk Dia bekerja menolong kita. Tuhan menolong, Tuhan bekerja tepat dan pasti waktunya yang terbaik. Oleh sebab itu, ada satu hal yang harus kita semua pelajari, yaitu menanti dengan sabar. Anak Tuhan, orang Kristen itu tidak bisa lepas dari kata menanti, saudara-saudara. Kita harus belajar menanti janji Tuhan, menanti di hadirat Tuhan, menanti waktu Tuhan dengan sabar. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu pasti menggenapi janjinya dan tidak akan terlambat. Tidak akan terlalu cepat, juga tidak akan terlalu lambat. Tepat pada waktunya. Itu Tuhan kita. Ya, saya tidak tahu, mungkin banyak di antara kita
yang sudah lama menantikan pertolongan Tuhan. Dan mungkin merasa rasanya kok Tuhan ini, di mana janjimu ya Tuhan? Dan saudara mulai bertanya-tanya, kapan Tuhan? Pemazmur sering ada beberapa kali perkataan itu muncul. Berapa lama lagi Tuhan? Itu wajar, itu manusiawi saudara. Kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Tetapi mari kita mau menenangkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita mau kembali belajar menantikan Tuhan. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang sabar. Karena kita tahu waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Namun di dalam proses kita menanti, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu kita mempersiapkan hati kita. Seringkali Tuhan berkata tunggu karena memang kita belum siap. Ya, ada orang berkata kalau kita minta kepada Tuhan itu ada 3 macam jawaban. Yang jawaban pertama langsung diberi. Jawaban kedua Tuhan berkata no. Jadi kalau Tuhan no ya sudah berarti itu tidak baik. Jangan dipaksa. Tapi ada jawaban yang ketiga. Tuhan ngomong tunggu. Nah ini yang kita sedang gumuli. Waktuku belum tiba. Kenapa kok belum tiba? Salah satunya mungkin dalam kasus perjamuan di Kana karena mereka belum siap. Makanya saudara-saudara, ketika Ibu Yesus mendapat jawaban yang demikian, apa yang dilakukan? Ibu Yesus datang kepada pelayan-pelayan dan berkata, nanti pokoknya ya kamu disuruh apa saja oleh Yesus, lakukan saja. Jadi dipersiapkan mereka. Dipersiapkan supaya apa? Ketika waktu itu tiba, mujizat terjadi oleh karena ketaatan mereka. Kalau pelayan-pelayan ini tidak taat, tidak melakukan apa yang Tuhan omong, mujizat tidak akan terjadi. Karena yang Tuhan ngomongkan ini tidak masuk akal. Disuruh ngisi bejana yang buat membasuh kaki, saudara. Ember buat basuh kaki. Disuruh ngisi penuh, padahal orang tua sudah masuk. Pesta sudah berjalan setengah jalan. Sudah tidak ada tamu lagi. Dan itu ember yang air biasa saja. Lalu sesudah ngisi Tuhan ngomong, cedok dan berikan kepada pemimpin pesta. Suruh pemimpin pesta minum. Kan ini hal-hal yang bertentangan dengan akal. Tapi karena mereka sudah dipersiapkan hati mereka, pikiran mereka, mereka siap untuk melakukan apa yang Tuhan omongkan, mujizat terjadi. Jadi saya berkata bahwa salah satunya Tuhan itu mempersiapkan kita untuk taat. Sebab itu kadang-kadang Tuhan ngomong tunggu. Jadi kalau Tuhan ngomong tunggu, sudah coba kita kembali introspeksi. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, perlu diluruskan supaya kita benar-benar siap untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita sepadankan hidup kita dengan firman Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin Tuhan mau kita luruskan hidup ini, saudara. Yang kedua, yaitu dalam proses kita menanti ini, yaitu kita harus tetap dalam penundukan diri. Saya ambil contoh di sini yaitu Raja Daud. Bagaimana Raja Daud? Ya, kalau kita melihat Raja Daud, dia sudah sejak muda dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Tapi untuk kenyataan itu menjadi nyata, itu perlu proses yang cukup panjang. Belasan tahun dia diproses oleh Tuhan. Dari dia seorang anak gembala yang diurapi, sampai dia menjadi raja yang diurapi, itu proses yang sangat panjang dan sangat menyakitkan, saudara. Itu waktu Tuhan. Daud tidak tahu dia akan menjalani proses itu semua. Ada waktunya Tuhan. Dan dalam proses ini, saudara, satu hal yang dilakukan oleh Daud, yang saya angkat jempol, yaitu Daud tetap dia menundukkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah ini saudara-saudara, yang perlu juga kita teladani. Waktu kita masih di dalam proses ini, menunggu, menanti, kita mau tetap dalam penundukan diri. Bukan memberontak, bukan melawan, tapi kita tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sampai nanti waktunya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ini hal-hal yang saya rasa ini cukup prinsip yang perlu saudara ingat. Bagaimana kita harus bersikap dalam proses ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tetap berdoa.
Mungkin saudara berpikir gini lah, kalau Tuhan sudah punya waktu ngapain saya berdoa? Sudah enggak usah berdoa, toh nanti waktunya tiba Tuhan genapi, kan gitu bisa ya. Tidak saudara, tidak demikian. Firman Tuhan mengajar kepada kita tetaplah berdoa. Karena kita kan enggak tahu kapan waktu Tuhan. Jadi kita tetap bawa dalam doa, kerinduan saudara, pergumulan saudara, apa yang menjadi masalah problema saudara, walaupun saat ini belum ditolong oleh Tuhan, tetap saudara bawa dalam doa. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan kecewa. Jadi saudara tetap ini hal yang penting. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena firman Tuhan. Salah satunya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa doa itu mengingatkan Allah. Kok lucu ya? Apa Allah lupa? Tidak, Allah tidak lupa. Tapi Allah senang mengingatkan dia. Perjamuan suci itu mengingatkan Tuhan, memberitakan Tuhan sampai dia datang. Mengingatkan Tuhan kepada perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan berdasarkan darah anak domba Allah. Kita kan dengan Tuhan itu terikat perjanjian, meterainya darah Yesus. Saya cukup sekali seumur hidup. Tapi kan tidak begitu. Tuhan bilang, perbuatlah itu mengingat aku. Doa itu mengingatkan Allah kepada janjinya. Ya, coba kita baca ayat ini. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Sion itu berbicara tentang gereja. Tuhan sedang diingatkan. Sebab itu kita tetap berdoa. Kita mengingatkan Tuhan akan janjinya. Walaupun Tuhan tidak lupa. Kita ingatkan dia terus. Tuhan engkau berjanji. Dan janji itu satu saat Tuhan pasti genapi dalam hidup kita. Dan yang kedua, doa itu mempercepat proses Tuhan. Memang harus ada proses yang dijalani. Karena di dalam ayat ini dikatakan beginian, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan doa orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Dan ada memang ayat lain berkata, kalau tidak dipercepat, tidak ada orang akan selamat. Kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak akan ada orang yang selamat, kata firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa doa kita itu mempercepat proses Tuhan. Atau dengan lain kata, mempercepat waktu Tuhan. So itu mari, kita mau tetap berdoa. Menanti, di sini bukan menanti dengan pasif. Ya menanti, ya sudah suruh menanti, aku menanti, gak buat apa-apa, tidak. Tapi menanti yang aktif. Menanti dengan kita berdoa. Menanti dengan kita tetap di dalam penundukan diri. Menanti sambil kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima mujizat, untuk menerima jawaban doa yang kita rindukan. Itu yang Tuhan inginkan dalam proses menanti ini, saudara. Dan saya tutup dengan 2 ayat. Yang pertama tentang menanti. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan, saudara. Ada yang sudah mulai lemah, mungkin saudara sudah mulai putus asa. Kok janji Tuhan itu tidak digenapi? Tuhan itu benar enggak? Ada enggak? Hidup enggak? Janjinya itu benar enggak? Firman Tuhan kembali datang. Ayo kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap nantikan Tuhan. Yang kedua, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ada janji Tuhan. Bagi orang-orang yang mau menanti Tuhan dengan tekun, dengan tenang, dengan sabar, dengan doa, dikatakan Tuhan akan mengangkat untuk kita mewarisi janji-janjinya. Ya, sebab itu mari kita mau kuatkan lagi kaki kita, lutut kita, hati kita, untuk kita tetap menantikan Tuhan. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, apakah Anda sedang menantikan pertolongan Tuhan? Jangan lemah dan putus asa. Percayalah, pertolongannya pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.